Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in. Sayyidina nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk pertemuan yang ke-9 ini dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, kita sampai di halaman 8 baris ke-20 dari atas. Langsung saja kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa adamma naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Fayajibu 'alal imami, maka wajib atas pemimpin penguasa an ya'murahum bidzalika, untuk memerintahkan bidzalika dengan yang demikian itu, wa yujbira ahlal baldati, dan mengerasi penduduk negeri ala dzalik, atas yang demikian itu. Ini masih kaitan dengan pembahasan sebelumnya yang intinya bahwa bila mana fardu kifayah terjadi, entah itu ada jenazah, kemudian memandikannya, mensolatkannya, mengkafani hingga menguburkan, itu yang kadang-kadang tentunya terjadi bi ba'dil ahyan, ya. Jadi terjadi temporer. Itu adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana bila mana sudah ada yang menjalankan sebagian di antara kaum muslimin, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tetapi fa'ilam yakun fil balati man yakumu bihi, bila mana tidak ada di negeri itu orang yang mau melaksanakan, mengurus jenazah itu umpamanya, ishtaraku jami'an fil ma'thami, maka mereka berserikat, bersekutu seluruhnya fil ma'thami, dalam dosa. Itu pembahasan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi fardu kifayah bila mana sama sekali nggak ada yang menjalankannya, maka istaraku jami'an fil ma'tham, seluruhnya yaitu masuk dalam dosa. Fayajibu 'alal iman, fayajibu 'alal imami, maka wajib atas penguasa ail khalifah an ya'murahum, untuk menyuruh mereka ahlul baldah bidzalik, untuk melaksanakannya. Wa yujbiru ahlal baldati, bahkan memaksakan, mengerasi penduduk negeri itu ala dzalik, untuk menunaikan daripada fardu kifayah tadi. Adapun masalah akhlak sehari-hari, kemudian juga ilmu fikihnya, ibadah sehari-hari, itu adalah fardu ain bagi individu. Namun kadang ada yang fardu kifayah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, sholat jenazah dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan bacaannya. Fakila, maka dikatakan, bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwali bi manzilati ta'am, bahasanya ilmu yang terjadi untuk dirinya di seluruh keadaannya itu kedudukannya bagaikan makanan. Artinya apa? Ilmu-ilmu akhlak, ya. Kemudian ilmu ibadah yang sehari-hari kita ketemu, entah sholatnya, itu adalah bimanzilati ta'am, kedudukannya seperti kedudukan makanan. La budda likulli wahidin min dzalik, yang tidak boleh tidak untuk setiap individu
daripada makan tadi. Itulah fardu ain, itu ibarat makanan yang tidak boleh tidak seseorang harus mengkonsumsinya. Begitu juga yang sifatnya fardu ain, entah sholat, itu tidak boleh tidak, karena itu adalah fardu ain. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, wa ilma ma yaqa'u, dan ilmu yang terjadi fi ba'dil ahayin, dalam sebagian waktu atau temporer yang kadang terjadi, bimanzilati dawa, itu diibaratkan seperti kedudukan obat. Yuhtaju ilaihi ba'dul awqati, di mana obat dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari. Waktunya temporer, ketika sakit itu adalah membutuhkan obat. Ini diibaratkan fardu kifayah seperti itu. Adapun fardu ain, sholat, itu bagaikan makanan yang tidak boleh tidak harus kita mengkonsumsinya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang meninggalkan sholat walaupun alasan sakit dan seterusnya. Tidak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Berbaring sudah sangat sulit, bisa dengan kedipan mata. Itulah pentingnya sholat, karena fardu ain bagaikan makanan. Adapun fardu kifayah, ini terjadi yaqa'u fi ba'dil ahayin, terjadi kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu, temporer, bimanzilati dawa, itu diibaratkan seperti kedudukan obat yang tidak setiap hari dibutuhkan. Kemudian wa ilmun nujumi, adapun ilmu nujum, bimanzilatil maradi. Ilmu nujum ini diibaratkan seperti kedudukan penyakit. Fa ta'allumuhu haramun, maka mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram. Li'annahu yadurru, karena mempelajari ilmu nujum adalah berbahaya, memberikan mudarat. Wala yanfa'u, dan tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Ilmu nujum ada dua. Perbintangan di sini yang cenderung untuk seseorang bisa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu astronomi, perbintangan, yang mana untuk mengetahui bagaimana rotasi bumi, matahari, bulan. Ilmu astronomi yang kadang ditentukan untuk menentukan kalender bulan-bulan. Kemudian juga dibahas tentang mencari arah kiblat. Itu ilmu astronomi diperbolehkan. Adapun ilmu astrologi, ilmu nujum yang dimaksud dalam kitab ini adalah semacam ramalan-ramalan. Sehingga dulu ada anak muda sering melihat di koran, oh bintang saya ini Scorpio atau Aries, sehingga ini nasibnya begini begitu. Nah, ini yang diharamkan. Ilmu nujum yang mana menebak, meramal daripada nasib seseorang. Fata'allamu haramun, maka mempelajarinya adalah haram. Li'annahu yadurru, karena mempelajari itu adalah berbahaya, bisa mengikis keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, bisa musyrik. Wala yanfa'u, dan tidak ada gunanya. Sedangkan wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin,
wal harabu, dan kita lari daripada ketentuan Allah Ta'ala, wa qadrihi, dan takdirnya Allah Ta'ala, ghairu mumkinin, tidak mungkin kita lari dari ketentuan Allah Ta'ala, tidak mungkin kita lari dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayan bagi likulli muslimin, maka selayaknya untuk setiap muslim, an yastagila fi jami'i awqatihi, hendaknya dia menyibukkan dirinya, menyibukkan waktu-waktunya, menggunakannya fi dzikrillah ta'ala, untuk banyak berzikir dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yambaghi likulli muslimin, maka selayaknya, seharusnya dituntut untuk setiap orang muslim, an yashtagila, untuk menyibukkan diri, fi jami'i awqatihi, di dalam keseluruh waktu yang ada, bi dzikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Karena dalam Quran Allah firman, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka adalah orang-orang senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, au qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau mereka dalam keadaan berbaring, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, senantiasa banyak zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, baik dengan lisannya atau dengan hatinya. Mereka gunakan waktunya untuk senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Wa du'ai, dan juga dengan banyak berdoa. Wa tadarru'i, dan kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tadarru', kita nggak punya daya upaya apa-apa, kita ini lemah, kita tidak punya kekuatan apa-apa, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qiraatil Quran, hendaknya juga kita banyak menyibukkan diri kita dengan baca Al-Quranul Karim. Wa sadaqat ad-dafi'ati lil bala, dan juga banyak bersedekah yang dapat menolak daripada bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'alullaha ta'ala, dan wa yas'alallaha ta'ala, dan memohon kepada Allah Ta'ala al-afwa wal afiyah, ampunannya, kemudian afiyah, dalam keadaan yaitu baik seluruhnya, afiyah fid dunya, di dunianya, wal akhirati, dan di akhirat. Di dunia afiyah, selamat, di akhirat afiyah, berarti selamat. Liyasunahu Allah Ta'ala anil bala, dan juga berdoa agar Allah menjaganya daripada segala bala-bala, wal afat, dan juga penyakit-penyakit, sebagaimana yang sekarang kita alami, fitnah akhir zaman, corona, dan seterusnya dan seterusnya. Kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ad-doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Fa inna man ruziqad doa, karena barang siapa yang Allah anugerahi, fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah, barang siapa yang Allah berikan anugerah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, untuk bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, itu pun anugerah dari Allah, lam yuhramil ijabah, maka tidak akan terhalang ijabah, dijawabnya doa, tidak akan terhalang daripada dikabulkan doa-doa tadi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, inilah bahwa selayaknya kita sebagai muslim
untuk senantiasa banyak-banyak menggunakan waktu kita sibuk dengan zikrullah dan banyak berdoa, tadarru, qiraatul Quran, kemudian sedekah adafi al-bara, bersedekah untuk mencegah bala. Inilah yang seharusnya banyak kita lakukan, terutama pada saat-saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mampu menggunakan waktu-waktu kita sibuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kembali ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 8 baris kedua dari bawah. Mudah-mudahan yang kita pelajari, kita baca pada pertemuan ke-9 ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Allah berikan kefahaman dan manfaat buat kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma illa ma 'alam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.